Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita sehat. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk doa dipimpin oleh ketua murid ya, silakan. Berdoa dimulai. Baik, kita absen dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, kayaknya semuanya hadir ya. Baik, dikarenakan semuanya hadir, alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dikarenakan pada zaman sekarang ini sedang adanya COVID-19, maka kita diwajibkan untuk menggunakan masker ya anak-anak. Menggunakan masker, dan untuk kebijakan sekolah jangan dilepas ya masker kemanapun kalian pergi, karena itu merupakan kebijakan sekolah. Adapun untuk kita ya, untuk materi yang sekarang kita akan pelajari yaitu tentang adab. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bapak, ini ada berita bahwa sekarang tuh Omikron sedang naik ya, dan COVID juga sedang naik, khususnya di daerah Garut gitu. Maka dari itu Bapak harapkan kalian semua anak-anak untuk menjaga kesehatan, kemudian kalian juga harus menjaga makanan, hati-hati juga gitu, dan banyak bepergian untuk saat ini. Lebih baik kalian diam di rumah, pelajari apa yang telah kalian pelajari selama di sekolah. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran ya. Bapak buka masker ya untuk pembelajaran karena supaya jelas suaranya. Oke. Coba oleh kalian buka buku paket di bab yang pertama, halaman pertama. Di pertemuan yang pertama ini Bapak akan menjelaskan tentang adab ya. Tentang apa? Adab. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang adab ini, kita harus tahu dulu gitu bahwasanya belajar adab itu sangatlah penting. Karena kenapa? Karena ada perkataan dari seorang ulama yang Masya Allah ya. Coba kalian tulis perkataan ini karena ini sangat penting ya. Bapak tulis Arabnya dulu. Baik, perhatikan ya di tulisan Bapak di depan. Ta'allamal adaba qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah adab sebelum kalian mempelajari ilmu. Jadi sebelum kita belajar tentang ilmu, kita juga harus mempelajari tentang adab terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena sangat penting sekali kita mempelajari tentang adab ya. Alaman ada baku belakan katakan nama ilmu. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari tentang ilmu? Dikarenakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang disahkan oleh Syekh Albani, bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya bagi setiap muslim. Ada yang tahu hadisnya? Ya betul ya, jadi seperti itu bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Nah, bahkan
Al Imam Asy-Syafi'i juga sampai yang Masya Allah ya. Siapa ada yang tahu Imam Asy-Syafi'i? Ya, ada yang tahu nama aslinya? Siapa? Betul, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang ulama yang Masya Allah ya, menjadi salah satu dari imam mazhab gitu. Beliau merupakan salah satu murid juga dari Imam Ahmad bin Hambal. Kalian tahu siapa nama asli Imam Ahmad bin Hambal? Ada yang tahu? Ya betul, Ahmad bin Muhammad ya Al-Hambali. Dan juga Imam Asy-Syafi'i juga merupakan murid dari Imam Abu Hanifah ya, Abu Hanifah, dan juga Imam Malik. Ada yang tahu siapa nama Imam Malik? Yang nama asli Imam Malik? Ya betul, Malik bin Anas ya. Adapun untuk Imam Abu Hanifah, nama beliau, nama asli beliau adalah Nu'man bin Thabit ya. Bahwasanya ta'alam ada baku bilang ta'alamal pelajarilah adab sebelum pelajari ilmu. Dikarenakan ya dalam hadis riwayat Ibnu Majah tadi ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi kita harus menuntut ilmu gitu kan. Sebelum ke ilmu, pelajari dulu adab. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang adab kepada saudara, berteman, dan juga tetangga. Tapi sebelum itu, Bapak ada sebuah cerita tentang Imam Asy-Syafi'i ya, bahwasanya suatu hari Imam Asy-Syafi'i itu pergi ke majelis dari gurunya. Siapa ada yang tahu guru dari Imam Asy-Syafi'i? Ya betul, guru beliau adalah Imam Wahdi ya. Pada saat itu Imam Asy-Syafi'i merasa kesulitan gitu dalam belajar ya. Beliau menghafal susah, kemudian beliau untuk mempelajari suatu ilmu susah. Di sini ada yang kesulitan juga. Oh banyak ya, satu-satu. Oke. Banyak di sini yang kesulitan dalam belajar ya. Nah, Imam Asy-Syafi'i juga pada waktu itu juga kesulitan dalam belajar. Beliau sulit sekali untuk belajar dalam menghafal dan sebagainya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i bertanya kepada gurunya itu Imam Waqi, kenapa sih saya sulit untuk belajar? Kemudian Imam Waqi memberikan sebuah nasihat yang luar biasa. Bapak kan tulis ya nasihatnya supaya kalian catat ya, penting. Nasihatnya seperti ini. Dan nasi. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhdal nasi, bahwa misalnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan hinggap kepada seorang pendosa. Nah, pada saat Imam Asy-Syafi'i diberikan nasihat seperti itu, Imam Asy-Syafi'i kemudian menangis gitu, dan kemudian gurunya bertanya, dosa apa yang telah kau lakukan itu sampai sulit apa? Kemudian Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa sebelum beliau berangkat ke majelis dari Imam Waqi, Imam Asy-Syafi'i pada saat itu melewati pasar gitu, dan pada saat melewati pasar Imam Asy-Syafi'i sering melakukan sering melihat sesuatu yang tidak baik, seperti hanya wanita yang tidak menggunakan pakaian yang pantas bagi seorang muslim dan sebagainya. Maka dari itu penting sekali ya untuk mempelajari adab, supaya apa? Supaya kita mudah dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak di pertemuan yang pertama ya, coba di bab 1 akan menjelaskan tentang adab apa anak-anak kepada siapa? Saudara, teman, dan tetangga. Nah, saudara,
kepada saudara, kepada teman, dan tetangga. Ada kepada saudara, teman, dan tetangga. Jadi bahwasanya adab itu sangat penting ya. Dijelaskan bahwa dalam surah Ar-Rahman surat 55 ayat ke-60 ya, bahwa Bapak akan tulis ya, perhatikannya anak-anak, bahwa ayatnya seperti ini. Hal jazaul ihsan ini ada Cemi lagi anak-anak tidak ya? Cemi? Oh iya, ini Ceminya habis ya. Hal jazaul ihsanu illa ihsan illa apa? Ihsan. Surah Ar-Rahman ayat ke berapa? 60 ya. Hal jazaul ihsanu ilal ihsan gitu. Dan tentang penjelasan ayat ini coba kita baca dulu bersama-sama ya. Bersama-sama. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaul ihsanul illa ihsan. Nah, tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga ini Bapak akan bahas secara ini ya, secara cepat ya, karena waktunya sudah habis pada pertemuan kali ini. Pertama, kepada siapa? Pada saudara. Pada saudara. Apa saja sih yang harus dilakukan gitu adab kepada saudara? Ada banyak sekali poin yang harus dilakukan pada saudara, seperti halnya kita harus bersilaturahmi pada saudara kita. Kita jangan sampai pada saudara tuh jauh gitu ya, meskipun kita sudah misalkan masing-masing itu, kamu di Sumatera, dia di Jawa gitu, tetap harus silaturahmi gitu. Kemudian kamu harus perhatian pada saudara juga. Misalkan kita punya adik dan adik kita, misalkan nih sering jangan kita tuh sering menjahili adik kita gitu. Kita tuh harus merawat dia gitu. Kalau misalkan punya makanan nih, dibagi gitu. Kemudian kita harus menjauhi permusuhan kepada saudara itu. Karena kenapa? Karena kalau kita misalkan bermusuhan dengan saudara, ya bahaya gitu. Jadi maka kita harus menjaga perasaan, kemudian perhatian dan silaturahmi. Kemudian setelah pada saudara, kita ada juga adab kepada siapa? Teman. Nah, adab kepada teman ini juga sangat penting. Karena kenapa? Karena kita tuh di sekolah tuh sering bertemu dengan teman-teman gitu. Dan kepada teman kita harus apa? Harus memberi kenyamanan. Kita jangan suka menghina teman kita gitu. Misalkan ada di namanya Farhan ya, di sini misalkan disebut apa, contohnya Opet gitu, tidak boleh gitu ya. Jangan ya, sekali-kalinya kita panggil namanya bagus gitu, kita doakan ya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, setelah kepada teman, kita juga harus kepada tetangga. Nah, pada tetangga ini kita harus tahu gak sih di sini ada 5S apa saja? Yang pertama, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kita harus menerapkan itu dalam lingkungan masyarakat, khususnya kepada tetangga gitu. Kalau ada tetangga harus senyum, tapi jangan senyum sendiri gitu. Salam, sapa, sopan, dan santun gitu. Juga kalian harus menolong apabila tetangga ada kesusahan. Kalian juga harus bersilaturahmi kepada tetangga. Dan juga jangan lupa kalian harus membawa kebaikan gitu. Misalkan kalian memiliki makanan gitu ya, kita kalau misalkan ada nih orang tua kita memiliki makanan lebih gitu, kemudian
ada tetangga yang membutuhkan makanan, kita harus memberikan, membagi, jangan pelit ya, jangan kopet, kita harus memberi. Kemudian selain itu juga harus silaturahmi kepada tetangga. Kenapa? Karena apabila kita tidak bersilaturahmi gitu kepada tetangga, ya bagaimana gitu teman-teman kita bisa, tetangga kita bisa mengenal gitu. Baik, Bapak review ya untuk penjelasannya. Tadi ya untuk para saudara apa saja, kita yang pertama kepada saudara kita harus silaturahmi tadi ya. Kemudian harus perhatian, jadi kita harus memperhatikan saudara kita, adik kita atau kakak kita, gitu. Kita berbuat baik kepada mereka. Misalkan kalau adik kita menangis, kita harus membantu ibu kita. Misalkan ya bagaimana diajak main, kita apabila memiliki adik ya, jangan sering memarahi. Siapa di sini yang memiliki adik? Wah, sedikit ya. Nah, kalian jangan ini ya, jangan sering memarahi gitu adik kalian, khususnya kalau bandel gitu. Dan kemudian teman ya, ada kepada teman. Ada 3 poin yang inti ya untuk kepada teman, yaitu memberi kenyamanan, beri kenyamanan ya. Jangan apa ya, jangan misalkan ada teman kita pukuli, jangan, ataupun kita hina-hina, misalkan si gendut, jangan ya, si gendut gitu. Ataupun yang Bapak contohkan tadi namanya Farhan bagus, tapi jangan disebut opet, jangan. Kita harus memberikan nama yang ini dan yang bagus, itu hal kecil, jangan dicontoh ya. Kemudian kalian harus juga suka membantu gitu kepada teman. Misalkan ketika teman tidak punya uang nih, kita harus membantu gitu, membantu ya jajanan lah, memberikan jajanan yang apabila kita punya uang lebih gitu ya, kasih ya teman kita. Kemudian membawa kebaikan. Kemudian pada tetangga yang tadi ya 5S tadi ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Supaya lebih mudah untuk dipahami, Bapak uraikan kembali ya yang tentang kepada saudara. Misalkan apa tadi, silaturahmi. Nah, kemudian apa lagi? Perhatian, betul, perhatian. Apalagi setelah perhatian ada yang masih ingat? Menjauhi permusuhan dan menjaga perasaan. Yang menjauhi permusuhan dan menjaga perasaan. Untuk kepada teman apa saja, misalkan memberikan apa uraikannya gimana? Beri kenyamanan, kemudian apa? Suka membantu dan suka membantu. Setelah suka membantu, membawa kebaikan. Membawa kebaikan. Beri kenyamanan, suka membantu dan membawa kebaikan. Dan yang akhir ini 5S ya. S channel ya, 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukup sekian ya untuk materinya. Dan untuk rangkuman dari materi ya, jadi intinya ada kepada saudara, teman dan tetangga itu ada kepada saudara. Intinya kita harus bersilaturahmi, perhatian, menjauhi permusuhan, menjaga perasaan. Kepada teman memberi kenyamanan, ya ini yang utama ya, jangan saling menghina gitu, suka membantu dan membawa kebaikan. Kemudian kepada tetangga 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Nah, untuk tugasnya coba kalian buka di terakhir di bab 1 ya, di tugas akhir kan ada di sana PG, soal PG 20 dan esai 5 diisi ya, untuk supaya nanti pas pertemuan selanjutnya Bapak periksa
dan juga jaga kesehatan, tetap pakai masker, kalau bisa 2 lapis ya pakai maskernya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.